Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Divala SPD. Di sini saya mengajar sebagai guru kelas 5 di SDN Geger Kunci 0. Mengetahui apa itu AKM dan apa itu asesmen nasional, saya mengajak Bapak Ibu guru untuk mengikuti BIMTEK yang diadakan oleh Kemendikbud, yaitu BIMTEK AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Di sini juga saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengikuti BIMTEK AKM tersebut. Cara untuk mengikuti program Guru Belajar seri AKM, silakan untuk membuka Google Chrome atau menggunakan Mozilla Firefox, lalu ketikkan kata kunci dengan menggunakan Guru Belajar SIM PKB, lalu akan muncul portal seperti ini. Nah, Bapak Ibu guru silakan pilih untuk bagian yang e-learning Guru Belajar, yaitu SIM Guru Belajar simpkb.id. Lalu akan muncul portal seperti ini, dan silakan untuk mengisi email dan password yang telah diaktifkan melalui SIM PKB melalui akun GTK masing-masing. Kemudian ketika sudah login akan muncul halaman seperti ini. Kemudian Bapak Ibu guru silakan scroll ke bawah untuk menemukan asesmen kompetensi minimum. Kemudian klik bagian selengkapnya. Kemudian setelah diklik pada bagian selengkapnya, maka akan muncul halaman seperti ini. Kemudian di scroll ke bawah untuk melihat BIMTEK seri AKM. Nah, karena saya sudah pernah mengerjakan, maka pada tulisan di sini tertera sudah tuntas. Kemudian ketika diklik bagian tautannya, maka akan muncul berbagai course content. Yang pertama ada orientasi guru belajar seri AKM. Ada lesson kontennya, yaitu latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. Terus apa pentingnya asesmen nasional? Kemudian ada refleksi orientasi yang berisikan informasi penting yang didapatkan dari course konten ini. Kemudian bagian kedua juga ada bagian pengantar program BIMTEK Guru Belajar seri AKM. Di sini ada lesson kontennya, yaitu asesmen pra program BIMTEK Guru Belajar seri AKM tingkat SD. Selanjutnya ada bagian konsep asesmen nasional. Di sini ada lesson kontennya, yaitu pada bagian pengantar ada tujuan dan manfaat asesmen nasional, ada evaluasi ujian nasional, ada membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional, kemudian ada kuis konsep asesmen nasional. Kemudian setelah diisi dengan kuis, maka akan ada perayaan, yaitu dengan mengisi refleksinya, yaitu mengenai tentang berbagai hal penting yang didapatkan dari lesson konten ini. Selanjutnya yaitu ada bagian teknik pelaksanaan asesmen nasional. Lesson kontennya ada petunjuk dan teknik pelaksanaan asesmen nasional, kriteria peserta pelaksanaan asesmen nasional, merumuskan butir soal asesmen nasional, terus ada kuis teknis pelaksanaan asesmen nasional. Selanjutnya setelah dilaksanakan kuis, maka akan ada seperti biasanya, yaitu refleksi mengenai hal penting apa saja yang didapatkan dari lesson konten ini mengenai teknik pelaksanaan asesmen nasional. Kemudian ada bagian asesmen literasi membaca tingkat SD. Lesson kontennya ada konsep literasi membaca, mengenal asesmen kompetensi minimum literasi membaca, ada menganalisis tahap asesmen literasi membaca tingkat SD, ada contoh butir asesmen, ada latihan membuat soal asesmen literasi membaca tingkat SD. Kemudian juga ada latihan membuat soalnya. Kemudian setelah kita membuat soal, seperti biasanya ada bagian perayaan dan bagian refleksi. Di topik 3 ini mengenai asesmen literasi membaca.
Kemudian pada bagian selanjutnya yaitu ada asesmen numerasi tingkat SD. Lesson kontennya yaitu ada konsep numerasi, mengenal asesmen kompetensi minimum numerasi membaca, ada menganalisis tahap asesmen numerasi tingkat SD, ada contoh butir soal, dan juga ada tahap latihan membuat soal asesmen numerasi tingkat SD. Kemudian setelah kita berlatih membuat soal, maka akan ada perayaan atau refleksi dari topik 4 ini, yaitu asesmen numerasi. Kemudian pada bagian selanjutnya yaitu ada bagian tindak lanjut, laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Di sini lesson kontennya ada mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi. Yang kedua ada menjelaskan perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Ada analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran. Ada merekomendasikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan asesmen kompetensi minimum. Selanjutnya juga ada contoh strategi pembelajaran berbasis kompetensi pada mata pelajaran. Ada segitiga belajar kurikulum, asesmen dan pembelajaran, kemudian ada kuis tindak lanjut laporan hasil AKM. Setelah kita mengerjakan kuis seperti biasanya yaitu ada perayaan belajar dan refleksi pada topik 5 ini yaitu mengenai tindak lanjut laporan hasil AKM. Selanjutnya topik ke-6 yaitu ada asesmen pasca program guru belajar seri AKM. Di sini terdapat 30 soal mengenai asesmen nasional. Soal yang diujikan pada bagian pasca program guru belajar seri AKM ini sama persis dengan soal pada pelaksanaan program guru belajar seri AKM. Selanjutnya setelah kita mengerjakan soal pada pasca program guru belajar seri AKM, menandakan kita sudah selesai mengikuti program guru belajar seri AKM. Tanda kita sudah selesai mengerjakan program ini yaitu pada bagian program belajar seri AKM ini tertera 100% pengerjaannya, menandakan sudah selesai pengerjaan. Kemudian untuk melihat sertifikat yang akan kita dapatkan yaitu pada cek di sini sertifikat kegiatan. Di sini saya mendapatkan sertifikat pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021.